mau main tanah sana di belakang rumah guys, si bocil ya yang main tanah jadi sini tuh. Bab 2091 sampai bab 2095. Huaduo perlahan-lahan memulihkan pikirannya dan berkata terus terang kepada Li Fugui. Fugui, Kapten Meng baru saja memberitahuku bahwa kita mungkin telah tiba di dekat Pulau Zizu. Tapi saat ini, ada area di depan di mana radar tidak dapat mendeteksi situasi di dalamnya, terutama di dasar laut. Jadi sekarang kita mendekat dengan kecepatan paling lambat. Kapten Meng khawatir jika kecepatannya terlalu cepat tidak akan mempengaruhi kita jika menabrak batu. Tapi nyawa 100 awak kapal di kapal akan terancam. Suasana hati Li Fugui perlahan-lahan menjadi tenang sekarang. Dia juga mengetahuinya, jangan cemas tentang hal semacam ini. Sepanjang jalan, banyak orang di sekitarnya telah meninggalkannya. Jika dia masih menginginkan kesuksesan cepat dan keuntungan instan, saya tidak tahu berapa banyak lagi orang yang akan mati karena kecerobohannya. Oke, beritahu Kapten Meng, jangan khawatir, kapal bisa berangkat ketika kita mencapai daerah sekitar Pulau Zizu. Huaduo mengangguk, lalu berbalik dan meninggalkan Ibu Pertiwi Li Fugui, Yu Zhen, Chang Qiong, Del. Orang-orang datang ke sisi Li Fugui satu demi satu. Berbeda dengan Li Fugui, Ibu Pertiwi dan yang lainnya cukup bersemangat untuk menaiki kapal. Mereka sudah lama tinggal di sekte tersebut, meskipun saya tahu bahwa senjata di dunia sekuler sudah cukup ampuh. Namun menurut mereka, itu pasti tidak sebaik kelompok prajurit kuno mereka. Apalagi jika senjata panas bertanding dengan kungfu. Mereka merasa kungfu pasti lebih baik dari senjata panas. Namun, baru setelah mereka naik ke kapal dan melihat sensor radar, artileri, dan senjata lain di kapal barulah mereka menyadari betapa bodohnya ide mereka sebelumnya. Terus terang saja, mereka mungkin bisa bertahan menghadapi senjata semacam itu. Tapi daerah tempat mereka tinggal dan para murid dengan keterampilan yang lebih lemah di gunung tidak mampu menahan serangan sekuat itu. Dengan pemikiran ini, Ibu Pertiwi bersandar di sisi kapal, melihat laras senapan sepanjang beberapa meter di depannya, dan tidak bisa menahan perasaan. Fugui, tiba-tiba aku merasa kita tidak perlu melakukan hal seperti itu. Masalah sama sekali. Li Fugui tersenyum dan bertanya, mengapa kamu tiba-tiba mengatakan itu? Ibu Pertiwi berkata terus terang, saya telah berbicara singkat dengan Kapten Meng dalam 2 hari terakhir. Menurut Kapten Meng, kapal perang yang kami tumpangi, jika dilengkapi dengan senjata dan perlengkapan lengkap dapat meratakan gunung hingga rata dengan tanah. Dalam hal ini, jika kita ingin menghadapi sekte tertentu, kita hanya membutuhkan 1 kapal perang. Mengapa repot-repot mencari senjata ajaib ini sekarang? Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, karena itu, dapatkah Anda menjamin bahwa setelah meruntuhkan daerah tempat tinggal sekte tersebut akan sepenuhnya hilang dari dunia ini? Misalnya, Anda dan saya, menghadapi situasi seperti ini, bisakah kamu selamat dari serangan itu? Ibu Pertiwi berkata dengan percaya diri, kamu dan aku pasti akan selamat ketika menghadapi serangan seperti ini. Li Fugui berkata sambil tersenyum, bukankah itu cukup, serangan semacam ini, maka para tetua sekte yang harus kita hadapi pasti akan mampu bertahan juga. Setelah orang-orang ini lolos dari kematian, apakah menurut Anda mereka akan mampu menangkap mereka tanpa ampun? Jika mereka masuk ke dunia dan melakukan pembunuhan besar-besaran, pernahkah kamu memikirkan berapa banyak orang tak bersalah yang akan dibunuh? Ibu Pertiwi terdiam. Bagaimanapun juga, apa yang dikatakan Li Fugui benar. Chang Qiong tersenyum pada Ibu Pertiwi dari samping dan berkata, saudari, tampaknya meskipun kamu telah menjadi wanita kaya, kamu masih belum tahu seperti apa Fugui itu. Apakah menurutmu Fugui bisa begitu bodoh?
Jika dia benar-benar berencana menggunakan senjata modern untuk menghadapi sekte tersebut, dia sudah melakukannya. Mengapa menunggu sampai sekarang? Dan alasan mengapa dia tidak melakukan ini adalah karena dia pernah menggunakan senjata ini untuk melawan sekte. Itu sama saja dengan mendeklarasikan perang terhadap dunia seni bela diri kuno. Pada saat itu, dunia akan menjadi api penyucian yang sesungguhnya. Tetapi sekarang, meskipun kita berada di sisi yang berlawanan dari dunia seni bela diri kuno, di final analisisnya, ini masih merupakan pertempuran antara prajurit kuno, dan masih jauh dari bisa meningkat menjadi pertarungan antara prajurit kuno dan dunia sekuler. Meskipun pertempuran semacam ini akan berdampak pada dunia sekuler, itu tidak akan menimbulkan korban jiwa dalam skala besar bagi orang-orang di dunia sekuler. Li Fugui tersenyum dan mengeluarkan beberapa botol cairan spiritual dari tangannya. Sambil membagikannya kepada beberapa orang yang hadir, dia berkata dengan tenang, "Saudara Qian Qiong benar, untuk beberapa hal, kita masih harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan." Begitu dia selesai berbicara, Yu Zhen tampak sedikit tidak yakin dan berkata, "Tapi kali ini 6 sekte besar menyegel desa Xiaoxi. Menurut pendapat saya, ini adalah deklarasi perang antara dunia seni bela diri kuno dan dunia sekuler." Seteguk, kemudian dia tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, saya berpikir begitu pada awalnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya menemukan bahwa hal ini tidak terjadi sama sekali. Meskipun desa Xiaoxi sekarang berada di bawah yurisdiksi dunia sekuler, sebenarnya, itu telah dibudidayakan sejak awal. Pada masa ramuan, itu sudah dianggap sebagai wilayah dunia seni bela diri kuno. Jadi sekarang 6 sekte besar telah menyegel desa Xiaoxi. Terus terang, itu hanyalah gesekan antara sekte dan sekte yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya vitalitas." Kata Li Fugui. Begitu kata-kata itu keluar, hal itu justru membuat beberapa pemimpin sekte yang hadir tiba-tiba sadar. Dalam beberapa hari, mereka juga berjuang dengan hal ini. Apalagi reaksi di atas membuat beberapa orang bingung. Menurut apa yang mereka pikirkan, 6 sekte besar menyegel desa Xiaoxi, dan ada begitu banyak orang biasa di desa Xiaoxi. Dalam akal sehat, otoritas yang lebih tinggi tidak akan pernah tinggal diam. Tapi kali ini, namun, tidak banyak tindakan dari atas. Sebaliknya, semua kekuasaan untuk menangani masalah ini diberikan kepada Li Fugui. Di permukaan, hal ini mungkin tampak sebagai kelemahan. Namun setelah mendengarkan penjelasan Li Fugui, mereka menyadari bahwa dia melihat masalah ini dari sudut pandang keseluruhan. Setelah hening sejenak, Yu Zhen berkata dengan senyum sedikit malu, "Sepertinya saya masih tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin sekte." Li Fugui tersenyum ringan dan berkata, "Pemimpinnya juga seorang manusia, untuk mengambil langkah mundur. Bahkan jika kami adalah orang-orang yang pada akhirnya akan mengatasi malapetaka dan menjadi abadi, itu juga merupakan hasil dari peningkatan umat manusia. Semuanya bisa menjadi buruk di dunia, apalagi manusia. Mari kita berubah pikiran. Lakukan saja apa yang harus kita lakukan sekarang." Chang Qiong memandang Li Fugui dengan heran dan berkata dengan heran, "Saudaraku, saya yakin bahwa hanya dalam beberapa hari Anda akan melakukannya menyegarkan perasaanku padamu. Sepertinya jika berkembang seperti ini, tidak akan lama lagi aku tidak bisa lagi memanggilmu saudara." Teng Xi menyeringai dan berkata, "Saudara Chang Qiong, jika kamu tidak memanggilku saudara, apakah kamu akan menjadi seperti aku? Panggil aku Tuan." Chang Qiong memutar mata Teng Snake. Dia sepertinya memarahi dengan kesal. "Berhenti membicarakan hal-hal tidak berguna ini di sini. Cepat temukan Kapten Meng untuk melihat kapan kita bisa tiba di sekitar Pulau Zizu." Teng dia menjawab, "Akan pergi." Jenny, yang tidak ingin berdiri di sisi kapal, tiba-tiba menunjuk ke kejauhan dan buru-buru
berteriak, "Lihat semuanya, apakah ada pulau kecil di depanmu?" Semua orang segera melihat ke arah jari Jenny. Segera. Chang Qiong berkata dengan penuh semangat, "Benar saja, itu memang sebuah pulau kecil." Saat ini, Ibu Pertiwi telah mengedarkan vitalitasnya dan terbang ke udara. Ketika dia bisa melihat pulau dengan jelas, Kapten Meng dan Hua Duo juga melangkah maju segera setelah dia mendarat di dek. "Kapten Li, sepertinya kita sudah sampai di Pulau Zizu. Pulau kecil di depan adalah bagian dari Pulau Zizu. Kamu ke pulau, tunggu. Setelah kamu sampai di pulau itu, kami akan menunggumu di sini." Li Fugui berterima kasih kepada Kapten Meng terlebih dahulu, dan kemudian berkata dengan serius, "Tidak perlu mengirimnya dengan perahu, kita sudah dekat pulau itu, kita bisa pergi ke sana sendiri. Sedangkan kamu harus pergi ke kota Hainan untuk beristirahat dulu. Lagi pula, kita mendarat di pulau itu kali ini dan kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan ambil untuk kembali." Kapten Meng berkata dengan serius, "Kapten Li, jangan khawatir, persediaan di kapal cukup. Kita akan hidup selama beberapa bulan. Selain itu, Wakil Direktur Ming mengatakan bahwa kapal kita akan tiba pembuanganmu selama 6 bulan terakhir." Begitu Kapten Meng selesai berbicara, Hua Duo melangkah maju dan berkata kepada Li Fugui. Dia berkata terus terang, "Fugui, jangan khawatir tentang Kapten Meng selama mereka tidak masuk terlalu dalam ke Pulau Zizu, tidak akan terjadi apa-apa." Li Fugui tidak banyak bicara setelah mendengar ini. Saat kapal terus mendekati pulau di depan, bunga-bunga itu menatap dengan napas tertahan. Tunggu hingga kapal perlahan berhenti bergerak. Kapten Meng baru saja melangkah maju dan berkata terus terang kepada Li Fugui, "Kapten Li, menurut Anda apakah kita harus mengatur perahu kecil sekarang?" Dia melihat ke depan, menoleh ke Kapten Meng dan berkata sambil tersenyum, "Kapten Meng, terima kasih banyak kali ini. Karena perbekalan di kapal cukup untuk Anda gunakan sebentar, Anda akan menunggu di sini sekarang. Kami dapatkan barangnya secepat mungkin dan saya akan datang ke sini untuk mencari Anda." Kapten Meng menjawab. Kemudian dia memberi hormat pada Li Fugui. "Kapten Li, semoga Anda kembali dengan penuh kemenangan." Kemudian dia berbalik, melihat ke arah Qian Qiong dan orang lain di sekitarnya, dan dengan serius memperingatkan, setelah tiba di pulau itu, jangan bertindak sembarangan, dan ikuti pengaturannya. "Teng Si, kamu tetap bersamaku. Jika kamu punya pertanyaan, saya dapat dengan mudah menemukan Anda." Konsultasi. Dengan senyum cerah di wajahnya, Guru Teng Se mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Guru, saya akan menemani Anda di setiap langkah." Dengan kata-kata Teng Si, Li Fugui baru saja memanggil unicorn tersebut. Ketika unicorn itu semakin besar, kelompok itu dengan cepat melompat ke atas unicorn tersebut. Di dek kapal, Kapten Meng memimpin anak buahnya, dan semua orang terkejut saat melihat pemandangan di depan mereka. Tunggu sampai Li Fugui dan yang lainnya benar-benar menghilang dari pandangan. Kapten Meng baru saja berbalik, memandang anak buahnya di depannya dan berkata dengan lantang, "Dengarkan baik-baik, kali ini ketika kamu datang ke Pulau Zizu untuk menjalankan misi, kamu hanya perlu membawa telinga dan otakmu. Tetapi kamu tidak melakukannya, perlu mengarahkan pandanganmu. Apa yang saya lihat di geladak hari ini, jika ada yang berani memberitahu siapapun tentang kejadian itu, jangan salahkan saya karena kejam." Bawahan berkata dengan lantang, "Yakinlah, pemimpin, kami tidak akan pernah beritahu siapapun tentang hal itu." Wajah Kapten Meng menunjukkan sedikit kelegaan sekarang. Tersenyum, pada saat ini, seseorang mendatangi Kapten Meng dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kapten, apakah orang-orang ini dari Biro ke-6? Kapten Meng berkata dengan senyum sedikit bangga, "Masih berguna. Katakan padaku, mereka pasti ahlinya game ke-6.
Orang yang mengajukan pertanyaan itu menyentuh bagian belakang kepalanya dan melanjutkan. Tetapi mengapa kamu merasa bahwa mereka sama sekali bukan manusia? Kapten Meng tiba-tiba berhenti tersenyum. Dia berbalik dan menatap pria itu, menanyakan kata demi kata, "Apa maksudmu?" Jantung pria itu berdetak kencang. Dia buru-buru menjelaskan, "Jangan salah paham, pemimpin. Saya hanya berpikir mereka seperti dewa yang hanya bisa dilihat di TV. Seperti sekarang, Wakil Direktur Hua terbang begitu dia berkata terbang. Dan Kapten Li, Anda melihatnya, dia berteriak dengan santai, dan tiba-tiba monster besar muncul. Kami belum pernah melihat monster seperti itu sebelumnya," kata Kapten Meng sambil setengah tersenyum. "Kamu tidak tahu. Lebih lanjut, adapun mengapa saya belum pernah melihat mereka sebelumnya, itu karena orang-orang ini tidak ingin Anda melihat mereka. Katakan, lakukan yang terbaik, kesempatan ini sangat jarang. Saya harap beberapa dari Anda dipilih oleh Kapten Li dan yang lainnya. Anda juga bisa menjadi prajurit kuno suatu hari nanti." Kata-kata Kapten Meng langsung membuat heboh para pria yang hadir. Seseorang buru-buru bertanya sambil tersenyum, "Benarkah, pemimpin? Apakah kita memiliki kesempatan untuk menjadi seperti mereka?" Kapten Meng tampak percaya diri dan berkata, "Tentu saja, bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda tentang hal semacam ini?" Oke, ini sudah larut. Ayo mundur 10 mil laut jauhnya dan cari makan nanti. "Ayo istirahat saja di kapal," omong-omong tentang Li Fugui. Pimpin sekelompok orang ke pulau itu. Begitu mereka mendarat, Ibu Pertiwi hanya bisa menghela nafas. "Fugui, sungguh indah di sini." Begitu dia selesai berbicara, Chang Qiong menutup hidungnya dengan tangannya dan berkata, "Meskipun pemandangannya bagus, masalahnya apakah baunya di sini agak tidak enak." "Baunya enak, sepertinya ada sesuatu yang busuk." Li Fugui berhenti. "Lihatlah sekeliling." Tengsi segera menghampiri dan berkata kepada Li Fugui, "Guru, untuk saat ini kita harus berkeliling pulau untuk mengenal medannya, dan kita akan mempersiapkan langkah selanjutnya nanti." Namun dia tak rela membuang-buang waktu seperti berjalan-jalan di sekitar pulau. "Kalian tunggu saja, aku akan terbang ke udara untuk melihat dulu." Li Fugui mengedarkan vitalitas dalam tubuhnya dan terbang ratusan meter ke udara hanya dalam sekejap mata. Setelah melihat pulau itu dari ketinggian, Li Fugui dengan cepat menghafal topografi pulau itu. Begitu dia mendarat, Hua Duo datang dan bertanya, "Bagaimana kabarmu, Fugui?" Li Fugui menunjuk ke selatan, tersenyum dan berkata kepada semua orang, "Ayo pergi, ada sebuah pulau kecil 2 mil jauhnya ke selatan." Selain itu, di sisi selatan pulau ini, saya baru saja melihat sesuatu berlarian. Mendengar ini, setiap orang yang hadir memiliki ekspresi sedikit gelisah di wajah mereka. Tengsi sedikit mengernyit dan berbisik kepada Li Fugui, "Guru, saya pikir akan lebih baik bagi kita untuk berkeliling pulau terlebih dahulu untuk mengenal lingkungan sekitar dan melihat apakah ada penemuan khusus." Setelah mengatakan ini, Tengsi terus menjelaskan untuk mencegah Li Fugui salah paham. "Guru, mohon jangan salah paham. Jika kita tidak dapat mengamati dengan cermat lingkungan di pulau itu dan memeriksa potensi bahaya, bagaimana jika kita pergi jauh ke dalam pulau? Di dalam pulau Zizu, keadaannya sedikit lebih buruk." Li Fugui berkata sambil tersenyum tak berdaya. Tidak apa-apa menundukkan kepala dan melihat ke bawah ke seluruh pulau seperti yang baru saja kulakukan. Tengsi mengangguk dan menjawab dengan serius, "Tidak, kita harus menjelajahinya sedikit demi sedikit." Tuan Teng dia sudah lama tinggal di Pulau Tengsi. Mereka biasanya pergi ke pulau-pulau sekitarnya untuk mencari perbekalan. Karena itu, dia tahu persis apa yang harus dilakukan setelah mendarat di pulau itu. Melihat ekspresi serius di wajah Teng Snack, Li Fugui tidak banyak bicara.
tapi mendengarkan saran Tengsi dan berkata sambil tersenyum kepada semua orang. Apakah semua orang mendengarnya? Tengsi berkata bahwa kita perlu mengamati pulau ini dengan cermat. Wajah Tengse menunjukkan senyuman ekspresi malu. Tampak malu, dia berkata, "Tuan, Anda." Li Fugui tertawa terbahak-bahak dan berkata terus terang, "Baiklah, saya hanya bercanda dengan Anda." Sejujurnya, meminta Anda memberi saya nasihat membuat saya merasa lebih baik. Rasanya jauh lebih praktis. Ayo pergi, semuanya, berhati-hatilah dan bicaralah segera setelah Anda melihat ada yang salah. Saat Chang Qiong berjalan ke depan, dia dengan penasaran bertanya kepada Li Fugui, "Saudaraku, makhluk apa yang kamu katakan tadi ada di arah selatan? Apakah kamu melihatnya dengan jelas pada saat itu?" Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak melihatnya dengan jelas, tapi saya merasa, sepertinya itu seseorang." Chang Qiong segera berhenti dan berkata dengan sedikit tidak percaya, "Apakah tidak mungkin? Bukankah tidak ada orang di sini?" Li Fugui menggelengkan kepalanya sedikit dan berbisik, "Saya tidak tahu situasi spesifiknya, tunggu. Ayo pergi dan tonton nanti." Chang Qiong dan yang lainnya semuanya bersorak. Mengikuti Li Fugui, dia mulai memeriksa dengan cermat situasi di pulau itu. Waktu berlalu setiap detik, ketika semua orang berjalan sepertiga perjalanan mengelilingi pulau dari arah timur, sesosok tubuh hitam tiba-tiba melintas di hutan lebat di kejauhan. Lihat situasi ini. Li Fugui tiba-tiba berhenti. Soaring Snake sangat cepat. Sebelum Li Fugui dapat berbicara, dia bergegas ke hutan lebat. Melihat hal tersebut, Li Fugui buru-buru berteriak kepada Teng Snake, "Teng Snake, apa yang kamu lakukan?" "Berhenti!" Teng Snake yang hendak sampai di tepi hutan lebat, segera berhenti dan berbalik setelah mendengar perkataan Li Fugui. Dia tersenyum dan berkata, "Saya merasa monster di dalam tidak terlalu cepat. Masih mungkin untuk menangkapnya." Li Fugui mengerutkan kening. Dia akan menyalahkan Tengsi, tidak pernah mengharapkannya. Sebuah panah beracun tiba-tiba ditembakkan dari hutan lebat. Tengse mendengar gerakan di belakangnya dan dengan cepat mengedarkan energinya. Saat dia berbalik, dia memegang panah beracun di tangannya. Di dalam hutan, melihat hal tersebut, sosok hitam itu tidak sempat melarikan diri. Namun panah beracun tersebut dilempar oleh Tengsi dan mengenai perut. Diiringi teriakan, Li Fugui dan yang lainnya dengan cepat mengarahkan pandangan mereka jauh ke dalam hutan. Teng Snake berteriak dengan semangat, "Tuan, apakah Anda mendengar itu?" Benar saja, ada seseorang. Mulut Li Fugui setengah terbuka. Setelah tertegun selama beberapa detik, dia buru-buru berkata kepada semua orang, "Cepat masuk dan lihat." Setelah beberapa saat, beberapa orang menemukan pria yang terluka di hutan. Pria itu memakai kamuflase, tapi kamuflase itu sudah compang camping. Tidak terawat, bibir menjadi putih. Li Fugui menunduk dan dengan cepat mengeluarkan cairan induk Black Spirit dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada pria itu, "Minumlah dulu." Meskipun pria yang jatuh ke tanah memiliki ekspresi perlawanan di matanya, tapi tubuh itu tidak mendengarkan sama sekali. Tidak ada yang bisa menghentikan Li Fugui untuk memasukkan cairan spiritual ke dalam mulutnya. Saat cairan spiritual masuk, mata pria itu berbinar jelas. Padahal, sebelum menembakkan anak panah tersebut, ia mengetahui bahwa anak panah beracun yang ia buat akan membunuh seekor gajah. Apalagi manusia, jika ia menembakkannya. Hanya, dia tidak pernah mengharapkan hal itu. Orang-orang yang datang ke pulau kali ini mampu menangkap anak panah beracun yang dia tembakkan dengan tangan kosong. Hal yang paling penting adalah, lawan hampir tidak menyadarinya dan bisa menembak dirinya sendiri hanya dengan satu lemparan. Di saat yang sama panah beracun itu memasuki tubuhnya. Pria itu merasa seperti sudah mati. Namun kini,
Saat cairan spiritual terus masuk ke perutnya, pria tersebut jelas merasakan rasa sakit di sekujur tubuhnya mulai mereda. Li Fugui tidak berkata apa-apa lagi, melainkan menyalurkan energinya dan mulai membantu pria itu menyembuhkan luka-lukanya. Setelah perawatan sederhana, setelah memastikan racunnya berhenti mengalir, Li Fugui mengeluarkan 2 jarum perak dari tubuhnya. Jarum perak menembus tubuh pria itu. Li Fugui menariknya ke atas. Ketika pria itu duduk di depannya, dia meletakkan telapak tangannya di punggung pria itu. Ketika vitalitas memasuki tubuh pria itu, dia mendorong racun itu ke sepanjang lubang jarum-jarum perak. Pria itu benar-benar tercengang. Dan Li Fugui, setelah dipastikan pria tersebut telah pulih, baru setelah itu dia memanfaatkan situasi tersebut dan mencabut panah beracun dari tubuh lawan. Kemudian dia mengeluarkan salep dari tubuhnya dan mengoleskannya pada pria itu. Pada saat yang sama, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini?" Pria itu tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaan Li Fugui. Sebaliknya, dia memandang Li Fugui dan yang lainnya dengan tidak percaya, melebarkan matanya, dan bertanya dengan mata tercengang, "Kamu? Apakah kamu orang Cina, dokter ajaib? Kamu benar-benar dokter ajaib?" Hua Duo tiba-tiba teringat akan hal ini momen. Apa? Sebelum datang ke Pulau Zizu, dia berbicara dengan Sister Ming di telepon. Saudari Ming mengatakan itu saat itu. Sebelum mereka datang ke Pulau Zizu kali ini, tentara dikirim untuk mengunjunginya. Sayangnya, tidak ada tentara yang datang ke sini untuk menanyakan kembali dengan selamat. Lihatlah apa yang dikenakan pria di depan Anda, jika tidak ada yang salah. Kemungkinan besar, mereka pastilah para prajurit yang datang berkunjung ke sini saat itu. Pikirkan ini, Hua Duo dengan cepat melangkah maju, dan sebelum Li Fugui dapat berbicara, dia tidak sabar untuk bertanya kepada pria itu, "Apa pekerjaanmu? Apakah kamu seorang tentara?" Dia hanya menatap Hua Duo dengan keraguan di wajahnya. Setelah Hua Duo terdiam beberapa saat, ia mengeluarkan medalinya dari game ke-6 tanpa berpikir panjang. Setelah menggoyangkannya di depan pria itu, Hua Duo terus menjelaskan, "Jangan takut, kami dari Biro ke-6. Saya Hua Duo, Wakil Direktur Biro ke-6, dan ini Li Fugui, Kapten tim kedua dari Biro ke-6. Kami di sini." Ketika pria itu mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia mengulurkan tangannya, meraih lengan Hua Duo, dan tidak sabar untuk bertanya, "Wakil Direktur Hua, kan? Tolong beritahu saya, bagaimana Anda bisa sampai di sini?" Tangan pria itu terentang, tapi tidak ada apa-apa. Pria itu menggunakan terlalu banyak tenaga. Tidak mudah bagi Hua Duo menggunakan kekuatannya untuk menghadapi prajurit biasa. Dia hanya bisa berkata sambil tersenyum masam, "Tentu saja kami datang ke sini dengan kapal." Pria itu segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah laut. "Kapal? Di mana kapalnya? Tolong beritahu saya secepatnya. Di mana kapalnya? Di mana itu? Tolong, bisakah kamu membawaku pergi? Aku ingin pergi dari sini. Aku ingin pergi dari sini." Saat dia mengatakan itu, pria itu benar-benar menebarkan bunganya dan bergegas keluar dari hutan lebat. Sudah terlambat, ini cepat, dia melihat pria itu hendak bergegas keluar. Teng Xi berbalik dan meraih lengan pria itu, di bawah tarikan Soaring Snake. Pria itu kembali ke Li Fugui. Li Fugui sedikit mengernyit. Untuk menenangkan pria itu, dia tidak punya pilihan selain mencabut jarum perak lagi. Jarum perak itu kembali menusuk titik akupuntur di kepala pria itu. Pria yang gelisah, tenang secara bertahap, Li Fugui melangkah maju, menatap mata pria itu dengan hati-hati, dan mengucapkan kata demi kata, "Tenang dulu, jangan terlalu bersemangat, kami tidak akan menyakitimu.
Selama kamu bisa menjelaskan dengan jelas siapa dirimu dan mengapa kamu berada di sini, apa yang terjadi di sini dan di sini, aku akan mengirimmu ke kapal dan membawamu kembali. Setelah pria itu mendengar ini, dia secara bertahap menundukkan kepalanya. Dia terus bergumam, nama saya Fei Tian, saya seorang tentara. Lebih dari 10 tahun yang lalu, kami datang ke sini. Ngomong-ngomong, ada 200 kami secara total. Kami mempunyai 200 orang, tapi mereka semua telah berubah menjadi mayat sekarang. Baru saja mengatakan ini, Fei Tian sebenarnya berjongkok di tanah, memeluk kepalanya dan mulai menangis. Hua Duo hendak melangkah maju untuk menghiburnya. Namun dia dihadang oleh Li Fugui. Biarkan dia menangis sebentar dulu. Hua Duo menghela nafas, sekitar setengah jam berlalu. Fei Tian akhirnya kembali normal, dia duduk di bawah pohon kelapa. Sambil memegang kelapa yang baru saja dipetik Tengsi dari pohon kelapa di tangannya, setelah menyesap beberapa kali, dia memandang Li Fugui dan orang lain di depannya dan menghela nafas. Wakil Direktur Hua, Kapten Li, sejujurnya, kami diminta datang ke sini untuk menyelidiki saat itu. Situasi tampak tenang ketika kami tiba di pulau itu. Kami mengikuti rencana awal dan menempatkan diri di pulau itu hari itu. Setelah menggambar medannya, kami menuju ke pulau lain. Tanpa diduga, sesuatu terjadi malam itu. Melihat ekspresi gelisah di wajah Fei Tian, Hua Duo bertanya dengan suara rendah, apa yang terjadi? Menjilati bibirnya yang kering, dia merendahkan suaranya dan berkata, kamu mungkin tidak percaya, tapi ada monster di pulau ini. Fei Tian berpikir bahwa setelah dia mengucapkan kata monster, beberapa orang yang hadir pasti akan melakukannya. Tapi yang tidak saya duga adalah, ketika orang-orang di depannya mendengar apa yang dia katakan, tidak ada ekspresi di wajah mereka, seolah-olah semuanya dianggap remeh. Penuh rasa ingin tahu, Fei Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, teman-teman, apakah kalian tidak penasaran? Monster? Tidakkah kalian ingin tahu monster macam apa mereka? Chang Qiong hanya tersenyum dan berkata, apa yang mengejutkan dari kemunculan monster di Pulau Zisu? Ibu Pertiwi juga tersenyum dan berkata, ya, belum pernah ada yang menginjakkan kaki di Pulau Zisu, dan ada juga api Fajra di pulau itu. Tidak mengherankan jika ada monster dalam senjata ajaib seperti tali. Dibandingkan dengan ketenangan Chang Qiong dan Ibu Pertiwi, Jenny bertanya dengan sedikit keraguan, bisakah Anda memberitahu saya monster macam apa itu? Monster-monster ini lucu. Fei Tian tidak tahu harus berkata apa, diam selama beberapa detik. Setelah menenangkan diri sebanyak mungkin, Fei Tian hanya mengucapkan kata demi kata, jangan percaya padaku. Sudah kubilang, monster di Pulau Zisu sangat menakutkan. Monster-monster ini seperti sapi, tetapi mereka terlihat seperti anjing. Tidak masalah. Yang paling penting adalah monster-monster ini tidak bisa dibunuh dengan senjata. Juga, mereka bisa memuntahkan api, yang cukup untuk melelehkan batu. Mendengar ini, dia tertawa dengan santai dan berkata, kebangkitan binatang. Fei Tian tertegun, dia dengan cepat bertanya, apa katamu? Apa itu binatang kebangkitan? Chang Qiong mengelus janggutnya, dengan ekspresi serius, dan berkata perlahan, aku berkata, monster yang baru saja kamu sebutkan disebut binatang kebangkitan. Tian pernah melihatnya sebelumnya, monster jenis ini, tapi saya tidak tahu namanya. Hal yang sama juga terjadi pada Li Fugui. Chang Qiong bertanya dengan bingung, saudara Chang Qiong, monster jenis apa yang merupakan binatang kebangkitan yang kamu sebutkan? Chang Qiong perlahan duduk di sebelah Fei Tian dan berkata sambil setengah tersenyum, bukankah dia baru saja mengatakan itu? Ia seperti sapi, terlihat seperti anjing, dan dapat menyemburkan api.
Tetapi api yang keluar dari mulutnya sangat tinggi dan dapat melelehkan emas dan batu. Dia berkata, "Jadi, kemungkinan besar kita akan bertemu selanjutnya." Chang Qiong mengangguk dan tersenyum, sepertinya begitu. Huaduo menyela percakapan antara Li Fugui dan Chang Qiong, berhenti membicarakannya sekarang. Setelah Fei Tian selesai berbicara, kami akan merencanakan tindakan selanjutnya dengan hati-hati. Li Fugui mengangguk, dan beberapa orang mengalihkan perhatian mereka ke Fei Tian lagi. Huaduo bertanya pada Fei Tian, "Ayo, apa yang terjadi setelah monster itu datang malam itu?" Ada sedikit kepanikan di ekspresi Fei Tian. Dia mencengkeram kelapa itu erat-erat dengan kedua tangannya. Dia melirik ke kiri dan ke kanan untuk memastikan dia berada di lingkungan yang aman, lalu merendahkan suaranya dan berkata dengan hati-hati, "Malam itu baru saja gelap, dan kami bersiap untuk istirahat setelah makan malam." Tanpa diduga, beberapa sinar kegelapan tiba-tiba muncul dari kegelapan. Bayangan, setelah kapten kami melihat situasi ini, dia hanya meminta kami untuk waspada. Tetapi tanpa diduga, monster-monster ini bergegas keluar dari segala arah. Hanya dalam waktu kurang dari 2 menit, kami menderita banyak korban. Hanya aku dan kaptennya, ada 2 rekan lainnya yang berhasil selamat dengan bersembunyi di air laut. Jenny tampak bingung dan bertanya, "Tidak, menurutku kamu datang dengan kapal kan?" Datang setelah mengetahui bahayanya. Bukankah kamu melarikan diri dengan perahu kecil? Fei Tian menghela nafas. Dia berkata tanpa daya. Saat itu, kapten dan saya serta 2 orang lainnya juga ingin melarikan diri. Tetapi sebelum kami dapat menaiki perahu, monster-monster ini menemukan keberadaan perahu tersebut, bergegas menuju api, dan langsung menghancurkan perahu tersebut. Itu berubah menjadi besi cair. Selain itu, ada monster yang terbang langsung ke kapal kita dari kejauhan. Kapal itu juga langsung dibakar oleh monster itu. Jenny terkesiap. Gas, dia mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya, dan berbisik kepada Li Fugui dengan nada cemas, "Sayang, menurutmu apakah kita akan berubah menjadi abu jika kita bertemu monster seperti ini?" Li Fugui melambaikan tangannya dan tersenyum. "Ketika saatnya tiba, kamu hanya perlu melihat bagaimana aku melawan monster-monster ini." Chang Qiong tersenyum saat ini dan berkata, "Saudaraku, saya menyarankan Anda untuk lebih berhati-hati. Jika monster ini benar-benar binatang kebangkitan, saya khawatir dengan keterampilan kita saat ini, kemungkinan menghancurkan mereka semua hampir nol." Dengarkan kata-katanya, Li Fugui berkata dengan heran, "Apa? Menurutmu apakah mereka tidak bisa dipukuli sampai mati?" Chang Qiong mengangguk. Dia menjelaskan dengan serius, "Kamu menebaknya dengan benar kali ini. Mengapa monster-monster ini disebut binatang kebangkitan? Itu karena mereka tidak dapat dibunuh. Kecuali kamu memiliki kekuatan transformasi dewa tahap akhir untuk secara langsung mengubah monster-monster ini menjadi abu. Jika tidak, mereka bahkan jika dia memiliki sedikit sisa jiwa, dia akan menemukan sejenis makhluk untuk dibangkitkan kembali." Li Fugui tercengang. Huaduo dengan cepat bertanya kepada Chang Qiong, "Tuan Chang Qiong, jadi kita tidak bisa membunuh monster ini?" Chang Qiong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak punya ide bagus untuk saat ini. Tapi Anda bisa yakin, meskipun kami tidak bisa membunuh mereka dengan kekuatan kita saat ini, monster-monster ini juga tidak bisa menyakiti kita." Fei Tian seperti mendengarkan buku dari surga. Duduk kosong di bawah pohon kelapa, mendengarkan bualan orang-orang di depanku. Tunggu saja sampai semua orang terdiam. Fei Tian kemudian berdiri dan berkata sambil tersenyum masam, "Hai teman-teman, bisakah kalian berhenti memamerkan ternak kalian di sini? Coba saya lihat. Karena sebuah kapal telah membawa kalian ke sini. Kalian harus membawa saya bersama kalian. Ayo cepat pergi." Yang lain tidak tahu tentang monster-monster ini,
Saya sudah berada di sini selama 7 atau 8 tahun. Bagaimana mungkin saya masih tidak tahu tentang mereka? Belum lagi Anda bahkan tidak membawa senjata pulau hari ini dan bawa artileri, kamu rentan terhadap monster-monster ini. Setelah Li Fugui mendengar ini, dia bertanya kepada Fei Tian dengan rasa ingin tahu. Fei Tian, katakan padaku, mengapa kamu masih hidup sampai sekarang ketika semua orang sudah mati? Fei Tian tidak terlalu memikirkannya. Dia mengatakan yang sebenarnya, awalnya ada 4 orang yang hidup, tetapi kemudian, kaptennya jatuh sakit terlebih dahulu dan tidak dapat diselamatkan. 2 kawan yang tersisa kemudian semuanya jatuh sakit dan meninggal. Li Fugui ingin mencegah Fei Tian berbohong. Secara khusus mengaktifkan keterampilan nyanyian, dan melihat bahwa Fei Tian tidak berbohong. Dia mengangguk dan tersenyum, "Yah, sepertinya kamu cukup beruntung. Kirim sekarang, setelah kamu sampai di sana, jangan beritahu siapapun tentang situasi di sini." Fei Tian melihat keluar melalui celah di hutan lebat, dan melihat bahwa tidak ada perahu di pantai. Jadi dia bertanya, "Di mana perahumu?" Li Fugui berjalan menuju kapal. Orang di sekitar itu melihatnya dan tersenyum tipis dan berkata, "Bagi kami orang-orang, apakah masih membutuhkan perahu kecil? Jenny, tolong kirim dia ke sana. Mari kita bahas rencana selanjutnya di sini. Ngomong-ngomong, menunggumu di sini." Jenny tidak menolak. Dia menggunakan kekuatannya, dan dengan suara celoteh khusus, saat jubahnya melayang, Jenny meraih bahu Fei Tian. Saat kaki Fei Tian meninggalkan tanah, anak laki-laki itu menjerit lagi dan sangat ketakutan serta pingsan. Saat Jenny pergi bersama Fei Tian, Qian Qiong mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya. Setelah mengambil kelapa di tangannya, dia membuat lubang di kelapa itu dengan jarinya. Setelah menyesap beberapa kali, dia tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Saudaraku, sepertinya kita punya sesuatu yang harus dilakukan malam ini. Saatnya bermain. Jika ada binatang kebangkitan di pulau ini, mungkin kita harus membagi pasukan kita menjadi 2 kelompok." Ibu Pertiwi bertanya dengan ragu-ragu, "Qian Qiong, maksudmu, kami memancing binatang kebangkitan itu di satu sisi dan di sisi lain, pergi lebih jauh ke Pulau Zizu?" Qian Qiong mengangguk dan berkata terus terang, "Selain metode ini, tidak ada cara lain yang baik." Yu Zhen cemberut dan berkata, "Senang rasanya bisa bersama, bagaimana kita bisa mengaturnya sekarang kita terpisah?" Chang Qiong menghela nafas. "Apa yang salah dengan ini? Kamu masuk jauh ke dalam jalan setapak dan aku akan tetap di sini untuk memancing binatang kebangkitan itu pergi." Chang Qiong tampak tersenyum santai di wajahnya, tapi Li Fugui bisa melakukannya melalui nyanyian. Jelas sekali bahwa Qian Xiong melakukan ini dengan mentalitas kematian jauh di dalam hatinya. "Saudara Chang Qiong, tolong berhenti bicara omong kosong, jangan kira saya tidak tahu. Jika Anda tinggal di sini sendirian untuk menghentikan binatang kebangkitan, kemungkinan kematian mencapai 90%. Chang Qiong tersenyum tidak setuju. "Isen, bukankah masih ada kemungkinan kematian 100%? Apakah masih ada harapan untuk selamat?" "Baiklah, saudaraku, jangan coba-coba membujukku mengenai masalah ini. Kuncinya adalah segera menemukan tali api berlian itu." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, "Jangan membicarakannya. Tidak ada gunanya. Sudah kubilang saat aku datang ke sini bahwa jika kamu mengikutiku untuk menemukan senjata ajaib kali ini, aku tidak akan membiarkan nyawa siapapun dalam bahaya." Hua Duo juga setuju dengan pandangan Li Fugui. Orang di sampingnya berkata dengan serius, "Ya, saya mendukung Fugui kali ini. Bahkan jika ada binatang yang dibangkitkan, kita harus menemukan cara untuk menghadapinya bersama." Selain itu, Master Sekte Chang Qiong, Anda mungkin belum pernah bertemu binatang kebangkitan sebelumnya. Hanya dari tempat tertentu. Pernahkah Anda mendengarnya? Chang Qiong mengangguk dan berkata,
Itu benar, mentor saya memberitahu saya saat itu bahwa ada binatang dewa di ujung langit, yang disebut kebangkitan binatang buas. Huaduo tersenyum begitu mendengar ini. Dalam hal ini, apa lagi yang perlu dikatakan? Ini tidak seperti kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri, atau mengalaminya sendiri. Yu Zhen mengepalkan tangan merah jambu kecilnya tinju dan berkata, "Ya, menurutku Sister Duo juga benar. Karena Anda belum melihatnya, bagaimana Anda bisa yakin bahwa begitu banyak dari kita tidak dapat membunuh binatang yang telah dibangkitkan ini? Lihat, siapa di antara orang-orang ini di sini bukan ahli top? Terutama kamu, yang juga pemimpin dari Sekte Tiangang. Karakter yang begitu kuat sekarang ditakuti oleh beberapa monster. Bukankah akan membuat orang tertawa jika ini menyebar?" Mendengar ini, Chang Qiong terdiam. Dia merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, "Biar ku beritahu kalian, apa yang harus aku katakan agar kalian percaya, binatang kebangkitan ini sebenarnya tidak sesederhana yang kalian kira." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Oke, saudara, jangan membicarakannya. Apakah itu mudah atau sulit? Kita akan tahu di malam hari." Oke, sekarang masih pagi, jadi mari kita cari tempat yang relatif datar untuk bertemu dengan binatang yang dibangkitkan di malam hari. Chang Qiong mendengarkan, dia menghela nafas dan berkata, "Oke, aku sudah mengatakan apa yang perlu aku katakan. Adapun kamu tidak mempercayai apa yang aku katakan, tidak ada yang bisa kamu lakukan." Li Fugui melangkah maju dan menepuk bahu Chang Qiong, tersenyum padanya dan berkata, "Oke. Baiklah, jangan terlalu memikirkannya. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa meskipun kita tidak bisa mengalahkan binatang yang dibangkitkan, kita tidak akan disakiti oleh binatang yang dibangkitkan itu? Jika kami tidak dapat menghilangkannya, maka kami akan mengikuti instruksi Anda." Anda berkata, "Mengapa kita tidak membagi pasukan kita menjadi dua kelompok?" Melihat ini, Chang Qiong hanya bisa melakukan ini. Bicara tentang Jenny, dia kembali dari kapal tak lama setelah itu. Baru saja mendarat, Jenny memandangi beberapa orang yang sedang beristirahat di bawah pohon kelapa tak jauh dari pantai, dan berteriak gembira, "Cepat kemari, ada makanan enak." Li Fugui tidak tertarik dengan makanan, tapi Ibu Pertiwi, Yu Zhen dan Huaduo semuanya berdiri dan berjalan menuju Jenny. Huaduo tersenyum dan bertanya, "Jenny, makanan enak apa yang kamu bawa?" Bersambung,